Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kabar hadirin sekalian? Masih dari Eko Pesantren 2. Biasanya camping dengan sejumlah teman, kali ini mencoba camping sendiri, tapi malam-malam datang juga yang beberapa yang menemani. Ada yang nanya kenapa mau menyendiri seperti ini. Di dalam perjalanan sejarah Rasulullah ada yang namanya tahannuts. Tahannuts ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat beliau sebelum mendapatkan wahyu, beliau itu setahun sekali datang di Gua Hiro menyendiri. Beliau menyendiri, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, lebih menghindari, dan memang beliau pun tidak tercela perbuatannya, dan banyak tafakur. Dan di beberapa riwayat itu selama 1 bulan. Tentu beliau pulang pergi, kadang Siti Khadijah mengirim makanan, kadang malam pulang dulu mengambil makanan untuk perlengkapan, dan kurang lebih selama 1 bulan. Dan ini pun dilakukan oleh kakek beliau, Abdul Muthalib. Namun sesudah Islam, beliau menjadi Rasul, beliau menggantinya dengan itikaf di masjid 10 hari terakhir. Masya Allah. Apakah camping termasuk itikaf atau tahanuts? Mungkin bukan ke arah sana. Yang paling penting adalah esensinya, ya. Jadi memang di dalam kata-kata itu akan enak itu kalau ada jeda, ya, ada tanda baca, ada titik, ada koma, ada tanda seru, dan itu membuat kata-kata itu lebih bermakna. Sepertinya orang-orang yang sangat sibuk itu seperti kata-kata tanpa tanda baca, terus saja bersambung. Nah, ini tidak akan indah. Kita harus punya waktu untuk jeda dari kesibukan. Dan saya harus pindahkan ini jauh dari api di sana, saya di sini tetap kedinginan, maaf ya. Oke, sini, kita gotong sini, cukup. Dan ini dia, ini kuatkah? Maaf. Ya, udah cukup. Makasih ya, udah cukup. Ini lebih pas nih. Nah, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam jeda ini, kenapa harus ada jeda? Karena kesibukan yang terus-menerus kadang-kadang membuat kita tumpul di dalam memahami siapa diri kita. Kita harus punya jeda. Sebetulnya Islam sudah mengajarkan jeda sehari 5 kali dalam sholat, ya. Sibuk, jeda. Mau sibuk, sholat subuh dulu. Sibuk, sholat duhur. Sibuk lagi, sholat asar. Persiapan, sholat maghrib. Lalu sebelum tidur, sholat isya. Semua ini adalah jeda yang dibuat supaya kita bisa ada saat evaluasi. Ada saat merenung, apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dievaluasi, mana yang harus diperbaiki. Itu sholat itu harusnya seperti itu. Sholat duhur, tadi saya apa saja nih dari subuh ke duhur, maksiat apa saja, apa niat saya berbuat, apa yang salah, apa yang harus saya perbaiki. Nanti sesudah dulu, ini nggak boleh saya ngomong kayak gini, tadi jelek nih, tadi saya pakai bohong. Masuk ke asar, pendek, evaluasi, nanti ke rumah, nanti isya, begitulah. Tambah lagi sehari sekali itu ada malam tahajud.
tahajud ini jangan dihabiskan untuk sholat seluruhnya, tapi dalam tahajud juga kita luangkan untuk bertafakur, mengevaluasi diri. Apa saja yang bisa dilakukan selama kita mengevaluasi diri atau jeda ini? Ya tentu yang harus kita lakukan yang paling penting adalah yang paling membahayakan diri kita. Apa yang paling membahayakan diri kita? Dosa dan maksiat. Ya, kita kan tidak terancam sebetulnya oleh virus corona ini, virus COVID ini. Hakikatnya kita tidak terancam. Yang paling mencelakakan kita adalah dosa-dosa kita. Masalah terbesar kita itu adalah dosa kita. Nah, penting dalam keadaan menyendiri, kita menafakuri, diuntai, syukur kalau bisa kita membuka file dosa kita dari mulai kita balik ya. Tapi kalaupun waktunya kurang, yang dekat-dekat, dosa-dosa besar dulu. Aduh, dosa besar. Dosa ke orang tua. Apa sih dosa yang paling besar? Yaitu syirik ya. Mungkin kita musyriknya itu tidak menuhankan patung, tidak menuhankan berhala dalam bentuk wujud, tapi yang paling berbahaya dan termasuk syirik itu adalah riya. Kita menuhankan makhluk. Jadi gimana menuhankan makhluk? Apakah menyembah makhluk? Bukan begitu ya. Di antaranya adalah jadi kita lebih harap dan takut kepada makhluk itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau basah siap-siap asap ya. Makasih. Ya. Jadi siapa nih yang mendominasi hati? Ada yang mendominasi hati itu harta, itu sudah bisa diilahkan tuh. Jadi namanya musyrik itu tidak harus seperti menyembah berhala, tetapi makin tinggi ilmunya makin halus tingkat kemusyrikannya itu, dan ini harus kita bersihkan. Jadi seperti doa ya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun dari apa-apa yang tidak kami tahu. Nah, ini penting ini. Jadi kalau mengatakan wah syirik, mungkin syirik bagi yang zaman jahiliyah itu adalah punya berhala. Tapi bagi kita juga ya masih memungkinkan. Saya waktu diingatkan oleh guru pada waktu itu, padahal orang-orang begitu menghormati, menghargai. Waktu zaman dulu populer. Tapi kata guru saya, wah itu banyak sekali kemusyrikan dan kemunafikan. Menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman ibu-ibu. Waktu itu kan ibu-ibu pada senang menuhankan perusahaan, karena perusahaan itu dulu banyak. Menuhankan ya sesudah popularitas, kemudian ya menuhankan kekaguman orang, sehingga banyak melakukan hal-hal yang sepertinya bisa bentuk ibadah, tapi di sisi Allah ini sudah menjadi tujuan. Dan seperti yang kita tahu bahwa mujahid juga, orang yang mati syahid dianggap syahid, tidak berhasil masuk surga. Disebutkan kadzabta, dusta kamu, dusta kamu. Padahal dia sudah berjuang itu sampai mati di medan perang. Kenapa dimasukkan ke neraka dalam keadaan tertelungkup? Karena dia sudah menuhankan penilaian makhluk, ingin dipuji sebagai pemberani dengan menggunakan amal-amal. Bayangkan ya, ini orang berjuang, tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, bahkan sampai mati di medan perang, dan dia mengakui lillahi ta'ala.
tapi oleh Allah tidak diterima. Dia tidak menyembah berhala, bahkan dia memerangi penyembah berhala. Dia tidak menyembah patung atau dia yang memerangi. Tapi kenapa? Dia merasa berjuang atas nama Islam karena Allah. Yang membuatnya tidak selamat adalah dia punya Tuhan yang lain, yaitu dia menuhankan penilaian makhluk, penghargaan makhluk. Dia termasuk ulama. Kenapa ada ulama yang masuk neraka? Padahal beliau ilmunya paham, beliau juga mengamalkan ilmunya. Kenapa ada qori-qori'ah yang tidak ke sorga, bahkan masuk neraka? Padahal Quran dibaca. Apa yang salah di sini? Pastilah sholat, para pembaca Quran sholat. Tapi kenapa tidak selamat? Ternyata ada inti yang harus ditafakuri, yaitu ternyata niat belajar agama, niat dakwahnya itu adalah untuk dianggap alim. Artinya apa? Artinya dia sudah punya Tuhan yang lain dari mencari ilmu dan dakwah, yaitu menuhankan kedudukan di sisi makhluk, pujian, penghargaan. Makanya riya itu termasuk syirkul asghar, syirik khafi juga. Syirik, setiap syirik, inna syirka la zulmun azim.